Saudara-saudari terkasih, pada pukul 9.30 pagi ini, Bapak Suci Paus Leo ke-14 memimpin Misa Krisma di Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam Misa Krisma ini berkonselebrasi para kardinal, para uskup, dan para imam yang berada di Roma. Dalam perayaan Ekaristi tersebut, para imam memperbarui janji yang mereka ucapkan pada saat tabisan. Setelah itu dilakukan pemberkatan minyak untuk orang sakit, minyak untuk para katekumen, dan minyak krisma. Berikut ini homili yang disampaikan oleh Paus dalam perayaan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang sudah berada di ambang Trihari Suci. Sekali lagi, Tuhan akan membawa kita ke puncak misinya, supaya sengsara, wafat, dan kebangkitannya menjadi pusat misi kita juga. Apa yang akan kita kenangkan dan hayati kembali ini memiliki daya untuk mengubah hal-hal yang biasanya dibuat kaku oleh kesombongan manusia, identitas kita dan tempat kita di dunia. Kebebasan Yesus mengubah hati, menyembuhkan luka, memberi keharuman dan cahaya pada wajah kita, mendamaikan dan mempersatukan, mengampuni dan membangkitkan. Pada tahun pertama saya memimpin Misa Krisma sebagai uskup Roma, saya ingin merenungkan bersama kalian tentang misi yang Allah percayakan kepada kita sebagai umat-Nya. Inilah misi Kristiani, yaitu misi yang sama dengan misi Yesus, bukan misi yang lain. Setiap orang mengambil bagian di dalamnya, sesuai dengan panggilannya masing-masing, dan dalam ketaatan yang sangat pribadi kepada suara Roh Kudus. Namun hal itu tidak pernah dijalani sendirian, tidak pernah dengan mengabaikan atau merusak persekutuan. Para uskup dan imam ketika memperbarui janji kami sedang melayani suatu umat yang diutus untuk bermisi. Bersama semua orang yang dibaptis, kita adalah tubuh Kristus yang diurapi oleh Roh-Nya, roh kebebasan, penghiburan, kenabian, dan persatuan. Apa yang dialami Yesus pada saat-saat puncak misinya sudah lebih dahulu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang oleh Yesus sendiri dinyatakan di Sinagoga Nazaret sebagai sabda yang hari ini digenapi. Dalam misteri Paskah menjadi semakin jelas bahwa Allah menguduskan untuk mengutus. Ia telah mengutus aku, kata Yesus, dengan menggambarkan gerak yang menghubungkan dirinya dengan orang miskin, para tahanan, mereka yang berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang tertindas. Dan kita sebagai anggota tubuhnya menyebut gereja sebagai apostolik, gereja yang diutus, didorong keluar dari dirinya sendiri, dan dikuduskan bagi Allah dalam pelayanan kepada ciptaannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita tahu bahwa diutus berarti pertama-tama harus berpisah. Artinya, ada risiko meninggalkan apa yang akrab dan terasa aman untuk masuk ke dalam hal yang baru. Menarik bahwa Yesus dalam kuasa Roh, setelah Roh turun atasnya di Sungai Yordan, kembali ke Galilea dan datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Tetapi justru tempat itulah yang sekarang harus dia tinggalkan. Ia bergerak seperti biasa. Tetapi untuk memulai suatu zaman yang baru, ia harus benar-benar pergi dari kampung itu, supaya apa yang sudah tumbuh di sana, dari sabat ke sabat, lewat kesetiaan mendengarkan sabda Allah, dapat menjadi matang. Demikian juga ia akan memanggil orang lain untuk pergi, untuk berani mengambil risiko, supaya tidak ada tempat yang berubah menjadi pagar pembatas, dan tidak ada identitas yang menjadi tempat persembunyian. Saudara-saudari terkasih,
Kita mengikuti Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Setiap misi dimulai dari pengosongan diri seperti ini, tempat di mana segala sesuatu dilahirkan kembali. Martabat kita sebagai anak-anak Allah tidak bisa diambil dari kita dan tidak bisa hilang. Tetapi kenangan tempat dan pengalaman yang menjadi asal hidup kita juga tidak dapat dihapus. Kita adalah pewaris begitu banyak hal yang baik, tetapi juga pewaris keterbatasan sebuah sejarah. Tempat Injil harus membawa terang dan keselamatan, pengampunan dan penyembuhan. Karena itu, tidak ada misi tanpa rekonsiliasi dengan asal-usul kita, dengan anugerah maupun keterbatasan dalam pembentukan kita. Namun pada saat yang sama, tidak ada damai tanpa keberangkatan, tidak ada kesadaran tanpa pelepasan, tidak ada sukacita tanpa risiko. Kita adalah tubuh Kristus. Jika kita terus berjalan maju, berdamai dengan masa lalu tanpa terpenjara olehnya, segala sesuatu akan ditemukan kembali dan menjadi berlipat ganda jika sebelumnya kita berani melepaskannya tanpa takut. Inilah rahasia pertama misi, dan rahasia ini tidak dialami hanya satu kali, tetapi setiap kali kita memulai lagi, setiap kali kita diutus lagi. Perjalanan Yesus juga menunjukkan bahwa kesiapan untuk kehilangan dan mengosongkan diri bukanlah tujuan akhir. Itu adalah syarat untuk berjumpa dan masuk ke dalam keintiman. Cinta itu sungguh sejati hanya jika ia tidak bersenjata. Cinta membutuhkan sedikit beban, tidak membutuhkan pamer, dan dengan lembut menjaga kelemahan serta keterbukaan. Kita sering merasa berat untuk terjun ke dalam misi yang seterbuka ini. Namun tidak ada kabar gembira bagi orang miskin jika kita datang kepada mereka dengan tanda-tanda kuasa. Dan tidak ada pembebasan yang sejati kalau kita sendiri belum bebas dari keinginan untuk memiliki. Di sini kita menyentuh rahasia kedua misi Kristiani. Sesudah hukum pelepasan, ada hukum perjumpaan. Kita tahu bahwa dalam sejarah, misi seringkali diselewengkan oleh logika kuasa dan penguasaan yang sama sekali asing dari jalan Yesus Kristus. Santo Yohanes Paulus II dengan jernih dan berani mengakui bahwa karena ikatan yang dalam, tubuh mistik mempersatukan kita satu dengan yang lain. Kita semua meskipun tidak memiliki tanggung jawab pribadi dan tanpa menggantikan penghakiman Allah yang mengenal hati, tetap memikul beban kesalahan dan dosa orang-orang yang mendahului kita. Karena itu, sekarang menjadi sangat penting untuk mengingat bahwa baik dalam pelayanan pastoral maupun dalam kehidupan sosial dan politik, kebaikan tidak pernah lahir dari penindasan. Para misionaris besar adalah saksi dari pendekatan yang penuh kelembutan. Mereka menjadikan berbagi hidup sebagai cara, pelayanan tanpa pamrih sebagai metode, penolakan terhadap strategi perhitungan, dialog, dan rasa hormat sebagai sikap dasar. Inilah jalan inkarnasi yang terus-menerus mengambil bentuk sebagai inkulturasi. Keselamatan pada kenyataannya hanya dapat diterima oleh setiap orang dalam bahasa ibunya sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Kejutan Pentakosta terulang kembali ketika kita tidak memaksa ingin mengatur waktu Allah, tetapi mempercayai Roh Kudus yang ada juga hari ini, seperti pada zaman Yesus dan para rasul. Ia ada dan sedang berkarya. Ia datang lebih dahulu daripada kita. Ia bekerja lebih banyak daripada kita dan lebih baik daripada kita. Tugas kita bukan menaburnya atau membangunkannya, melainkan pertama-tama mengenalinya, menerimanya, mengikuti geraknya, memberi jalan baginya,
dan berjalan di belakangnya. Ia ada dan tidak pernah putus asa terhadap zaman kita. Sebaliknya, ia tersenyum, menari, menembus, menyentuh, menyelimuti, dan bahkan sampai ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Untuk membangun keselarasan dengan Dia yang tidak kelihatan itu, kita harus tiba di tempat kita diutus dengan kesederhanaan, sambil menghormati misteri yang dibawa oleh setiap pribadi dan setiap komunitas. Kita adalah tamu sebagai uskup, imam, biarawan-biarawati, dan sebagai orang Kristen. Agar bisa menerima orang lain, kita harus belajar terlebih dahulu untuk mau diterima. Bahkan tempat-tempat di mana sekularisasi tampak paling kuat pun bukanlah tanah untuk ditaklukkan atau direbut kembali. Budaya-budaya baru terus lahir di wilayah-wilayah manusia yang sangat luas ini, di mana orang Kristen biasanya bukan lagi pihak yang memprakarsai atau melahirkan makna, tetapi justru menerima dari sana bahasa, simbol, pesan, dan cara pandang baru yang memberi arah hidup, kisah-kisah, dan cara pandang yang dibentuk dan menjangkau inti terdalam jiwa kota-kota dengan sabda Yesus. Semua ini hanya mungkin jika di dalam gereja kita berjalan bersama, dan jika misi bukan menjadi petualangan heroik seseorang, melainkan kesaksian hidup dari satu tubuh yang memiliki banyak anggota. Maka ada dimensi ketiga, dan mungkin yang paling radikal, dari misi Kristiani. Hal ini sudah tampak dalam reaksi keras penduduk Nazaret terhadap perkataan Yesus. Ada kemungkinan yang nyata dan menyakitkan, yaitu disalahpahami dan ditolak. Ketika mereka mendengar hal itu, semua orang di sinagoga menjadi sangat marah. Mereka bangkit lalu mengusir dia keluar kota dan membawanya ke tebing gunung tempat kota mereka dibangun untuk melemparkannya dari situ. Walaupun bagian ini tidak dibacakan dalam liturgi, apa yang akan kita rayakan mulai malam ini mengajak kita untuk tidak lari dari pencobaan, tetapi untuk melewati semuanya, seperti Yesus yang berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu meneruskan perjalanannya. Salib adalah bagian dari misi. Pengutusan menjadi lebih pahit dan menakutkan, tetapi juga lebih cuma-cuma dan lebih mengguncang. Dengan demikian, penduduk dunia secara imperialis dipatahkan dari dalam. Dan kekerasan yang sampai hari ini masih dijadikan hukum, akhirnya dibongkar kedoknya. Mesias yang miskin, tertawan, dan ditolak itu turun ke dalam kegelapan maut, tetapi justru dengan itu, ia membawa ciptaan baru ke dalam terang. Betapa banyak juga kebangkitan yang dapat kita alami ketika kita tanpa sikap defensif turun ke dalam pelayanan seperti benih yang jatuh ke tanah. Dalam hidup, kita bisa mengalami keadaan di mana semuanya tampak sudah berakhir. Pada saat seperti itu, kita bertanya, apakah misi ini sia-sia? Memang benar, berbeda dengan Yesus. Kita juga mengalami kegagalan yang lahir dari keterbatasan kita sendiri atau keterbatasan orang lain. Dan seringkali dari jalinan tanggung jawab yang rumit bercampur antara terang dan bayangan. Namun kita dapat menjadikan harapan banyak saksi sebagai harapan kita juga. Saya teringat pada seorang saksi yang sangat saya kasihi. Sebulan sebelum wafatnya, dalam buku catatan retret rohaninya, Uskup Kudus Oscar Romero menulis demikian, Nunsius dari Costa Rica telah memperingatkan saya tentang bahaya besar yang akan segera datang minggu ini. Keadaan yang tak terduga akan dihadapi dengan rahmat Allah. Yesus Kristus menolong para martir, dan bila itu diperlukan, saya akan merasakan Dia sangat dekat ketika saya menyerahkan nafas terakhir saya kepadanya. Tetapi, lebih daripada saat terakhir hidup, yang penting adalah memberikan seluruh hidup kepadanya dan hidup baginya.
Cukuplah bagi saya agar bahagia dan penuh kepercayaan untuk mengetahui dengan pasti bahwa di dalam Dia ada hidup dan matiku. Bahwa meskipun saya berdosa, kepadanyalah saya menaruh kepercayaan saya, dan saya tidak akan dikecewakan. Dan bahwa orang lain akan melanjutkan dengan lebih banyak kebijaksanaan dan kekudusan pekerjaan bagi gereja dan bagi tanah air. Saudara-saudari terkasih, orang-orang kuduslah yang membuat sejarah. Inilah pesan kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Salam ini merangkum perjalanan Yesus di dunia yang diperebutkan oleh kuasa-kuasa yang merusaknya. Tetapi di tengah dunia seperti itu, lahirlah umat yang baru, bukan umat korban, melainkan umat saksi. Dalam saat sejarah yang gelap ini, Allah berkenan mengutus kita untuk menyebarkan keharuman Kristus di tempat-tempat yang dikuasai oleh bau kematian. Marilah kita membaharui kita pada misi ini, misi yang menuntut persatuan dan yang membawa damai. Ya, kami siap. Marilah kita melampaui rasa tidak berdaya dan rasa takut. Kami mewartakan wafat-Mu ya Tuhan, dan memaklumkan kebangkitan-Mu sampai Engkau datang.